Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman Dua Madinah? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semoga hari-hari kita selalu Allah berkahi dan berikan kita kesehatan sehingga kita nanti bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Nah, teman-teman, sebelum kita belajar tematik, tema kita di minggu ini adalah bermain di lingkungan. Ayo, siapa yang kangen banget bermain sama teman-teman di lingkungan sekitarnya? Karena masa pandemi ini, teman-teman jarang bermain di luar rumah atau di luar ruangan yang berkerumunan dengan banyak orang. Nggak apa-apa, tapi insya Allah kita selalu berdoa berharap kepada Allah supaya pandemi ini segera berakhir dan kita bisa ketemu lagi dengan teman-teman dan beraktivitas dengan seperti biasanya, seperti dahulu. Nah, insya Allah kali ini kita akan belajar tentang bernyanyi. Apa sih hal-hal yang harus diperhatikan saat bernyanyi? Sebelum itu, mari sama-sama kita buka pembelajaran tematik kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran hari ini lancar dan teman-teman bisa memahami apa yang Bufat sampaikan. Oke. Kemarin kita sudah belajar tentang perkalian dan konsepnya. Ayo, siapa yang sudah hafal perkalian 1 sampai 5 yang materinya Bufat share di Google Classroom. Nah, semoga teman-teman insya Allah bisa hafal semua. Nanti ada kesempatannya Bufat tes satu-satu saat kita online tematik. Nah, yuk perhatikan buka bukunya, buku paket tematik 2B halaman 7. Nah, di sini ada sebuah syair berjudul Topi Saya Bundar. Syair ini diciptakan oleh Pak Kasur. Nah, ayo syairnya kita baca. Topi saya bundar. Bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Nah, kalian di syair lagu ini ada 2 perbedaan. Yang pertama ada not balok yang dengan angka-angka dan di bawahnya adalah syair berupa bahasa Indonesia. Nah, di sini ada tanda titik juga. Fungsinya untuk apa sih? Nah, yuk mari kita simak penjelasannya di halaman 8. Silahkan teman-teman lanjut buka halaman 8. Nah, di sini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan saat kita bernyanyi. Jadi yang namanya bernyanyi itu apa sih? Bernyanyi adalah mengeluarkan suara yang beraturan. Nah, suara beraturan itu disebutnya apa? Disebutnya nada. Nah, nada itu ada yang panjang dan ada yang pendek. Coba perhatikan bagian syair lagu di bawah. Bundar topi saya. Beda dengan tadi yang Bufat baca bundar topi saya. Di sini ada fungsi dari titik-titik ini. Nah, di sini penjelasannya. Tanda titik itu berguna memperpanjang satu ketukan. Bila ada 2 titik, maka dipanjangkan 2 ketukan. Nah, jadi seperti ini contohnya. Ada tanda titik ya sebelum angka 2. Bundar topi saya. Nah, lebih panjang. Oke, ini sekilas tentang bernyanyi. Jadi hal-hal yang diperhatikan saat bernyanyi adalah mengeluarkan suara yang beraturan. Terdiri dari nada yang panjang dan nada-nada yang pendek. Ayo kita lanjutkan ke halaman 9.
Di halaman 9, di sini terlihat ada sebuah gambar. Seorang anak perempuan sedang bermain simpai di halaman sekolah. Nah, saat bermain di sekolah, biasanya waktunya ada di waktu jam apa? Iya, benar banget, jam istirahat. Nah, di sini Lani senang bermain dan berolahraga. Aktivitas Lani ini dilakukan ketika jam istirahat. Nah, di sini di teks kita baca sama-sama ya. Lani sedang bermain simpai. Lani bermain simpai di halaman sekolah. Lani bermain simpai saat istirahat sekolah. Simpai adalah alat permainan. Simpai juga dapat dipakai berolahraga. Simpai terbuat dari rotan yang dibuat melingkar. Cara bermainnya mudah saja. Pegang simpai. Nah, teman-teman tolong dibuka halaman 9-nya ya. Tolong dibuka halaman 9-nya. Nah, sini tentang kegiatan bermain simpai. Nah, teman-teman di sini ada kegiatan bermain simpai. Nah, di kisah ini ada seorang anak bernama Lani sedang asik bermain simpai. Lani bermain simpai di halaman sekolah. Lani bermain simpai saat jam istirahat. Simpai adalah alat permainan. Simpai juga dapat dipakai berolahraga. Simpai terbuat dari rotan yang digunakan melingkar. Cara mainnya mudah saja. Pegang simpai dengan kedua tangan, kemudian putar simpai di pinggang. Setelah simpai berputar, goyangkan pinggang. Pinggang digoyangkan agar simpai tetap berputar. Sesuaikan goyangan pinggang dengan putaran simpai supaya tidak jauh. Yuk, siapkan pensil penghapusnya. Kita mulai menjawab pertanyaan bersama-sama. Nomor 1. Apa yang dilakukan Lani? Lani sedang apa? Asik bermain simpai. Lalu, di mana Lani melakukan kegiatannya tadi? Di halaman sekolah. Lalu, kapan sih Lani melakukan bermain itu? Di jam istirahat sekolah. Apa nama bendanya yang digunakan Lani? Namanya simpai. Nah, bagaimana cara memainkan itu? Caranya adalah putar simpai dengan kedua tangan. Lalu goyangkan pinggul dengan menyesuaikan putaran simpai agar tidak jatuh. Silakan teman-teman sambil ditulis ya. Nah, Bu Fat kasih waktu semenit. Bisa nggak? Bisa. Oke, teman-teman yang sudah selesai menulisnya, kita kan lanjut ke halaman 10. Wah, hari ini kita belajarnya maraton nih, teman-teman. Nah, di sini tuh, di halaman 10 ada gambar Lani sedang bercakap-cakap dengan temannya. Ternyata temannya Ino. Di sini Lani bertanya ke Ino, "Ino, sudah bisakah kamu bermain simpan?" Ino menjawab, "Aku belum mahir betul, aku akan berlatih terus." Kata Lani, "Betul Ino, berlatih akan membuat kamu cepat pintar bermain simpai." Ino mengucapkan, "Terima kasih atas nasihatmu Lani." Nah, di sini kalian disuruh mengamati. Ini adalah contoh gambar simpai. Terbuat dari apa simpai tadi itu?
Simpai terbuat dari rotan. Siapa yang udah pernah ngelihat pohon rotan? Kalau Bu Fat jujur sih belum pernah ngelihat. Bagaimana bentuknya simpai? Bentuknya adalah lingkaran. Lalu di gambar ini warna simpainya warna apa? Warna kuning. Kuning. Atau biasanya coklat. Bagaimana cara memainkannya? Tadi cara memainkannya putar simpai, lalu goyangkan pinggul, searah putaran simpainya. Nah, menurut kalian nih, kenapa sih simpai harus bentuknya lingkaran? Di sini ayo mencari tahu. Bagaimanakah bentuk simpai? Simpai bentuknya adalah lingkaran. Bentuknya lingkaran. Nah, lalu mengapa simpai harus berbentuknya seperti ini? Ada yang tahu? Apa coba Bu Fat mau dengar? Iya, supaya tetap bisa memutar. Nah, menurut kalian dapatkah simpai berbentuk persegi atau segitiga? Menurut kalian bisa nggak? Tidak bisa. Karena persegi atau segitiga tidak dapat berputar dengan baik. Coba kalau kalian bayangin nih, simpai bentuknya kayak gini. Maaf. Simpai bentuknya coba kalian bayangkan ya. Kalau simpai bentuknya kayak gini. Terus masuk ke pinggang kalian. Muternya susah nggak? Iya, susah. Terus kalau simpai bentuknya persegi. Kayak gini. Susah juga masuknya. Nah, seperti itu. Jadi permainan simpai berbentuk lingkaran agar memudahkan saat berputar. Kita lanjut lagi ke halaman 11. Di halaman 11, di sini ada praktek bermain simpai. Nah, untuk praktek bermain simpai, nanti penjelasannya lebih lanjut akan dijelaskan oleh Pak Fizar saat pelajaran olahraga. Nah, kita ke halaman 12. Siapin lagi pensil-pensil kalian. Nah, kita mau belajar menyusun kalimat. Nih, ayo menulis. Kita susun kata-kata di bawah ini yang masih acak agar menjadi sebuah kalimat. Mulai dari huruf yang tercetak miring. Seperti contoh nomor 1. Menyehatkan, olahraga, badan, itu. Nah, yang bercetak miring dimulai dari kata berolahraga. Nih, makanya di baris ke bawahnya dimulai dari kata olahraga. Olahraga itu menyehatkan badan. Nah, kita lanjut ke nomor 2 ya. Di nomor 2 ada kata berlatih, membuat, rajin, pintar, kita jadi. Menurut kalian, kata yang dicetak miring kata apa? Iya benar, rajin. Rajin ini.
Nah, di kata rajin ini, maka kita tulis pertama di sini adalah rajin. Rajin. Lalu selanjutnya rajin itu, benar. Oh, maaf, tidak ada kata itu. Setelah rajin sudah, berarti rajin. Rajin apa nih? Rajin berlatih membuat kita jadi pintar. Nah, seperti ini. Agar teman-teman nanti tidak bingung saat menulis, kalian boleh ikuti cara Bu Fat di nomor 3. Di nomor 3 ada kata lupa jangan bermain. Nah, yang pertama ditulis adalah kata bermain. Nah, habis itu kalau biar tidak kita tulis lagi kata bermainnya, maka bermainnya coba kita hilang, dicoret begini. Nah, kita lanjut nih sekarang. Bermain, ada yang belum ditulis, jangan lupa jangan dan waktu. Berarti jangan lupa waktu. Pernah nggak kalian waktu sebelum pandemi ini, kalau saat main di rumah teman atau di rumah saudara suka lupa waktu karena keasikan bermain. Nah, di sini ada pesan, kita tidak boleh, jangan lupa bermain. Bermain jangan lupa waktu sampai malam gitu. Padahal besoknya sekolah. Nggak boleh. Nah, di nomor 4, terima kasih telah mengingatkanku kamu. Yang kata yang bercetak miring kan terima kasih. Lalu kita kasih terima kasih kamu telah mengingatkanku. Nah, terakhir kalimat larangan nih, hati-hati harus bermain. Kata pertamanya adalah bermain harus hati-hati. Oke, selamat berlatih menulis teman-teman. Silakan ditulis semuanya. Udah selesai. Kalau sudah selesai, kita berlanjut ke halaman 13. Ada apa di halaman 13? Nah, di halaman 13 ini adalah kita disuruh menyimak atau melihat dari gambar. Nah, di gambar ini ada 2 orang anak nih, sedang bermain layang-layang atau mengejar layang-layang. Namun, perbuatannya mereka untuk mengejar layang-layang ini ada aturannya, aturan yang kita harus patuhi saat bermain. Seperti ini menurut kalian berbahaya atau enggak permainannya? Ini ceritanya ada di jalan. Ini tentu saja permainan mengejar. Layangan yang putus ini termasuk perbuatan berbahaya. Nanti kalau ada temannya, semisal kalian diajak seperti ini, kasih tahu temannya, oh itu bahaya, takut nanti ada kecelakaan. Nih, sebagaimana aturan ketika bermain diantaranya, yang pertama, sebelum kita bermain adalah kita harus minta izin atau berpamitan sama orang tua sebelum main, supaya orang tua kita tahu kita hari itu mau kemana atau kita hari ini mau melakukan apa ya. Lalu yang kedua, bermain tidak lupa waktu. Jangan sampai kamu bermain, apalagi sekarang bermain handphone sampai lupa waktunya sholat, itu nggak boleh. Terus kalau bermain harus dengan rukun. Seperti tema yang kemarin, hidup rukun. Tidak melakukan permainan yang berbahaya, contoh seperti ini.
tidak bermain di tempat yang jauh. Jadi semisal daerah rumah kamu, daerah RTM, lalu kamu mau minta main ke daerah Cijantung, itu terlalu jauh walaupun misalnya jarak bisa naik sepeda. Dan terakhir, bermain di tempat yang membahayakan. Jadi selain kita sebelum pergi harus pamitan sama orang tua, minta izin. Saat bermain nggak boleh lupa waktu, bermainnya harus rukun. Terus nggak boleh melakukan permainan berbahaya, nggak boleh ke tempat yang jauh, dan terakhir adalah bermain di tempat membahayakan. Maksudnya gimana sih bermain di tempat yang membahayakan? Maksudnya adalah kalian tidak boleh bermain di seperti area pabrik, terus area pertambangan, dan lain sebagainya. Nah, kita lanjut nih sekarang ke pembelajaran 3. Nah, dalam kegiatan sehari-hari kan kamu pasti dong melihat barang-barang, mulai dari barang-barang kecil sampai yang besar yang ada di rumah kamu. Nah, di sini contoh nih ada gambar Ina dan ayahnya sedang memakai topi. Lalu di sampingnya ada seorang ibu dengan anaknya. Nah, seragam yang Ina kenakan di sini ada topi kertas, baju kaos warna ungu, celana pendek, dan pakai sepatu serta membawa botol air minum. Nah, kalian coba lihat gambar di samping ini. Di bawahnya, maaf ya, di bawahnya. Menurut kalian, ini tuh gambar apa sih namanya? Coba, gambar apa yang disangkutin tadi di tas di Ino? Ini adalah botol air minum. Nah, biasanya kapan botol ini kita gunakan saat akan bepergian dan saat kita haus. Jadi benda ini kita butuhin kalau kita haus, terus kita udah siap-siapin botol di rumah, kita tinggal buka dan minum airnya deh. Bepergian. Oke, terakhir nomor 3. Pasti kegunaannya si botol minum ini ya sebagai wadah air. Nah, terakhir permukaan bentuknya. Coba kalian raba botol air minum yang ada di rumah kalian. Apakah terasa kasar atau halus? Ini permukaannya adalah halus. Halus. Nah, seperti ini. Jadi setiap benda-benda itu punya ciri-cirinya masing-masing. Ada benda yang bentuknya kecil, teksturnya kasar, ada yang bentuknya besar, tapi permukaannya lembut. Nah, di sini kita baca sama-sama lagi ya. Sudah mencatatnya teman-teman? Kalau sudah, Bu Fat hapus dulu. Oke, kita hapus, kita lanjutkan ke bawahnya. Ke bawah sini nih. Ke bawahnya. Nah, di bawah sini. Jadi ada ukuran benda berbeda, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang panjang, ada yang pendek untuk ukuran. Di halaman 15 lanjut untuk ukuran. Nah, lalu di sini ada contoh ukurannya nih, sisir dengan pensil digambar berarti lebih kecilan pensil. Terus buku sama kotak pensil masih
besaran kotak pensil. Nah, sekarang di sini. Jadi ciri-ciri benda yang satu adalah dilihat dari bentuknya. Yang kedua dilihat dari permukaan bendanya. Maksudnya dari teksturnya. Di sini ada contoh kertas warna atau kertas origami. Kalau kita pegang rasanya lembut sekali. Nah, berbeda dengan contoh gambar sesudahnya. Di sini ada batu. Nah, batu ini kalau dipegang terkadang ada yang kasar, ada yang lembut. Kalau batu yang kasar biasanya seperti batu kapur, batu apung yang banyak berongga itu yang permukaannya kasar. Tapi kalau batu biasa ada yang lembut. Apalagi nih batu yang terasa kasar kalau kalian pegang. Ya benar, batu kerikil itu batu yang kasar. Terus juga yang membedakan benda itu satu lagi ya warna bendanya. Setiap benda punya warna yang berbeda-beda. Di sini ada contohnya cabai dengan susu. Kalau cabai ya warnanya merah, kalau susu ya warnanya putih. Nah, kita hari ini lanjut lagi. Kita pilih ya lingkari kata yang tepat untuk melengkapi kalimat. Perhatikan contoh pada nomor 1. Maksudnya contoh di sini. Sisir panjang dan pensil. Semangka lebih apa ukurannya? Menurut kalian, kalau semangka daripada jeruk. Di sini pilihannya besar dan kecil. Oh, ini yang di atas ini sebagai contoh aja ya. Batu lebih lunak daripada kertas. Kotak pensil lebih berat daripada tas sekolah. Permukaan sabun lebih halus atau kasar daripada handuk. Iya, benar. Handuk itu rata-rata ada yang kasar, tapi ada juga yang lembut banget kalau kita pegang. Terakhir, kupu-kupu lebih besar daripada burung. Nah, kita lanjut nih. Jadi, itu sedikit perbandingan daripada bentuk bendanya. Nah, sekarang di halaman 16, masih dengan perkalian lagi kita ketemu. Yuk, siapa yang bisa membaca 3 kali 1 sama dengan 3. 3 kali 2 sama dengan 6. 3 kali 3 sama dengan 9. 3 kali 4 sama dengan 12. 5 kali 3 sama dengan 15. 3 kali 6 sama dengan 18. 3 kali 7 sama dengan 21. 3 kali 8 sama dengan 28. 24. 3 kali 9 sama dengan 29. 10 kali 3 sama dengan 30. Itulah namanya perkalian 3. Nah, teman-teman maaf ya, tadi Bu Fat ada yang tertukar konsepnya. Tapi Bu Fat harapan tadi maksudnya Bu Fat membaca perkalian kelipatan 3. Nah, di sini ada contoh gambar. 5 buah pensil ditambah 5 buah pensil. Maka bentuk perkaliannya adalah 2 dikali 5 sama dengan 10. Kenapa 2? Enggak 5-nya aja di sini. Nah, jadi konsep dalam perkalian itu ada aturannya. Aturannya adalah yang sebelah kiri, angka yang paling kiri itu adalah banyaknya kelompok. Jadi di sini ada 2 kelompok pensil nih, kelompok 1 dan kelompok 2. Oke, kita tulis 2. Dikali berapa ya?
Satu kelompok itu ada 5 anggotanya, maka dikalikan 5, seperti itu. Kalau misalnya 5, kita taruh ganti di angka 2, nanti bentuk gambarnya akan menjadi seperti ini contohnya. Ini ada wadah. Nah, wadahnya kalau di sini kalian isinya 5 kali 3 sama dengan 5 kali 2 sama dengan 10. Maka gambarnya contohnya di atas, maaf. Di atas ini. Jadi ada 5 kotak. Masing-masing isinya 2. Gitu. Perkalian, tapi mohon maaf ya. Kalau untuk perkalian, memang ada angka-angka yang hasil jumlahnya sama walaupun itu tertukar. Bu Fat pakai tanda titik aja ya kalau gitu ya. Jadi kalau 5 kali 2 itu artinya ada 5 kelompok. Tapi satu kelompoknya diisinya 2. Teman-teman terlihat kan titik-titik yang Bu Fat kasih nih. Nah, kalau di sini nanti kalau kita kotak-kotakin, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, terakhir 5. Nah, di sini ada 5 kotak yang berbeda diisi dengan 2 anggota. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Halaman 17. Kita hari ini maraton. Oke, teman-teman. Kalian tolong perhatikan gambar ini. Dan kita jawab bersama-sama ya. Nah, yang pertama ada contoh gambar jambu. Bentuk perkaliannya adalah 2 dikali 2 dengan uraian jambu-jambunya dikelompokkan menjadi 2 kelompok dan dibagi setiap satu kelompoknya itu ada 2 jambunya. Nah, menurut kalian di nomor 2 di sini jambunya dipisahkan 3 dengan 3. Berarti di sini ada berapa 2 kelompok? Kelompok mangganya 1, 2. Ada 2 kelompok mangga. Kita tulis 2 di sini, lalu di sini di tengahnya kita tulis angka 3 karena setiap kelompoknya ada 3 buah mangga. Maka penjumlahannya adalah 3 ditambah 3 hasilnya 9. Hasilnya 6. Nah, sekarang ini buah apa ya? Seperti kayak buah pir. Nomor 3. Ayo, buah pirnya sudah dikelompokkan. Ada berapa kelompok? 1, 2, 3. Kita tulis di sini kelompoknya 3. Lalu, anggotanya setiap kelompok ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Maka bentuk perkaliannya adalah 3 kali 4 dengan 4. Ditambah 4. Tambah 4 hasilnya 12. Gambar jeruk, jeruknya juga ada. Sama nih berapa kelompok? Jeruknya ada 3 kelompok. Lalu setiap satu kelompok itu 3. Maka penjumlahannya adalah 3 ditambah 3 ditambah 3 hasilnya 9. Yuk kita semangat 2 lagi. Setelah ini kita selesai mengerjakan. Ada buah stroberi. Di sini ada 2 kelompok stroberi. Maka bentuk perkaliannya adalah 2 dikali berapa ini anggotanya? 1, 2, 3, 4, 5. Kita kali 5.
Maka penjumlahannya di sini adalah penjumlahan 5 ditambah 5 hasilnya 10. Yeay, ini gambar durian. Duriannya cuma ada satu baris. Cuma ada satu kelompok, berarti kita tulis di sebelah kirinya adalah angka 1. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Maka kita tulis 1 dikali 6. Karena ini cuma ada satu kelompok. Ya jawabannya 6. Oke. Sampai sini nih Bu Fat bisa menjelaskan sedikit tentang materi. Hal apa saja yang harus kita lakukan saat bernyanyi, terus aturan apa aja yang harus kita patuhi saat bermain, dan terakhir ini adalah menyelesaikan soal bergambar konsep perkalian. Nah, insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan bertemu lagi. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan sebagai cara kita bersyukur karena Allah beri nikmat hidup. Dan jangan lupa teman-teman harus rajin untuk sholat fardunya dan infak hariannya ya. Nanti bisa masukin ke Kenceleng. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.